Soalnya dari EDP kurang bagus. Coba kita mundur lagi ke belakang. Ini bulan Juli. Kita masuk ke Juni coba. Juni itu Juni kemarin tanggal berapa ya NFP-nya ya? Sangat kerjaan deh. Nah, ini job opening jelek. Jobsnya jelek. Kemudian EDP-nya mana? EDP-nya ini EDP jelek. Jadi ada jobs jelek, EDP jelek. Ini beruntun nih jeleknya dia datanya. Terus jobless claim mana? Jobless claim. Nah, jobless claim juga jelek. NFP-nya jelek pasti. NFP. Nah, ini bagus NFP-nya. Ini nih. Kayaknya ini nih yang bulan Mei. Ini nih, ini aneh. Bulan Mei. Bulan Mei tanggal 7 Juni. Bulan Mei tanggal 7 Juni. Coba kita cek DXY. Mana? Oh, DXY naik. Nah, DXY naik. Lagi di support. Tiba-tiba data NFP bagus. Berarti bisa dikatakan data ini tuh udah dimasukin ke bengkel gitu. Karena udah beberapa kali sih. Kayak harga dolar dari support atau di resisten, tiba-tiba hasilnya bagus kalau dari support ya kan, bisa turun 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 gitu loh. Tiba-tiba hasilnya bagus 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 untuk mendongkrak si performa dolar. Terus nanti kalau dolar dari resisten, tiba-tiba hasilnya itu bisa jelek tuh, jelek 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 terus gitu loh. Kayak ini nih, dolar kan udah di support nih. Dari tadi kayak ditarik mulu sama dia, naikin ke atas. Nah ini naikin lagi ke atas sama dia. Pak Randy udah di-tag Pak? Gimana kok? Udah di-tag belum? Belum di-tag. Masih 26 kan kok? Biarin Masih sih, aja kalau kok. kalau target sih masih 26 Ah, gitu. ah, saya biarin aja kok. Cuma kalau Kan dilihat namanya. dolar-dolarnya nih, dolarnya kayaknya mau naik nih dia. Kalau target sih masih sama Pak 26. Nggak ada perubahan targetnya. NFP. Hmm. Ya Johan misalnya ini yang kalau yang bulan September ini kalau kejadiannya kayak bulan Mei lalu. Jadi Oh. ADP-nya jelek, jualnya jelek, tapi ternyata Hmm. NFP bagus gitu. Mungkin kan ada revisi apa gitu. Jadi menyebabkan bagus. Makanya sih DXY-nya kan yang tadinya kita pikir Bakal turun. ya bakal turun ke 100 lagi ternyata ya ini naik. Makanya itu yang bahayanya di situ ya Johan ya. Iya, Kalau ada. misalnya kejadiannya seperti bulan Mei itu. Makanya kan tadi kan bikinnya si dolarnya udah mau ngejebol support yang bulan Mei itu. Betul. Ternyata Kita berbalik arah naik ke balik atas arah. kan. Hmm. Iya, ini juga saya kan dolarnya udah disupport kan Pak ini.
Hmm. Kita pikirnya kan kalau job description NFP-nya jelek bakal turun gitu loh. Bakal ngetes 100 lagi gitu kan. Ya, kayak hari ini kan sebenarnya datanya kan jelek semua tuh. Hmm. Tapi dia ternyata malah balik naik gitu. Maka kadang-kadang udah beberapa kali sih aku coba cek, maksudnya analisa coba pelan-pelan ya, ngumpulin beberapa data gitu. Iya. Maka kadang-kadang didapetin tuh lucu gitu loh. Ketika harganya sudah disupport ya, itu berita yang tadinya kita dipredik jelek itu bisa bagus gitu. Ini bisa bagus, Pak. Iya. Misalkan si dolarnya itu lagi di resisten, naik 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 terus. Berita yang kita predik itu bagus ya, dari data semua harusnya bagus buat dolar itu makin naik gitu kan. Itu bisa jadi jelek buat dolar. Itu udah 2 tahunan aku perhatiin. Jadi kadang-kadang aku mikir tuh, oh ini udah disupport nih, dia udah turun 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 turun, pasti dia butuh momentum buat naikin harga ini gitu Hmm. loh. Jadi mungkin bisa dikatakan data dari news pun udah dibengkelin sama mereka baru dikeluarin ke market. Ya artinya udah price in ya gitu ya. Iya, jadi Jadi market ya. sebenarnya udah take action duluan gitu loh. Hmm. Sebelum kita take action, nah kita kan retail trader nih, kalau retail kan pasti telat dong gitu. Iya. Kalau retail, namanya retail kan kita nggak punya orang dalam nih, otomatis kita nunggu data keluar. Kalau mereka kan yang mungkin yang udah pemain-pemain gede atau apa, udah pada tahu duluan ngantongin data gitu loh. Ya udah kantongin data. Ha, Jadi udah. mereka udah markup duluan. Nah, contoh kayak sekarang gini, kita mikirnya gini ya. Gold ini kan udah naik cukup jauh ya, maksudnya dari beberapa bulan lalu gitu. Kayak gini kita lihat nih, dia udah colong start dari bulan Maret 2024 gitu loh. Sebelum ada isu-isu untuk turunnya suku bunga. Nah, pada saat kita mau isu turunnya suku bunga ya, pastinya orang-orang akan mikir gold itu akan makin naik gitu. Padahal kalau kita lihat dari historinya, dia itu sebenarnya udah naik duluan nih dari bulan Maret. Nah, bisa dikatakan sebenarnya si big player ini atau si bandar ini tuh dia udah ngantongin data. Oh ya, nanti bulan sekian dia masih turunin suku bunga gitu. Dan mungkin mereka juga ada pemain udah ngerancang strukturnya tuh mau gimana. Latar belakang ceritanya mau gimana, alurnya gimana gitu loh. Jadi kalau aku lihat pada saat dia turun suku bunga ini kan September ya, emang katanya kan bakal turun suku bunga. Itu bakalan gold itu mungkin naik sedikit doang, ya habis itu di trap buyer ya, jadi seller semua gitu. Di akhir bulan bakal turun gitu loh. Di akhir bulan atau pertengahan dia akan turun. Cuma kan Ya cuman permasalahan kita spike nggak aja tahu, ya. iya. Cuma kan permasalahan sekarang kita nggak tahu nih dia mau naik spike sampai mana dulu, baru dia pullback kan gitu. Nah, itu yang harus kita sebenarnya agak wanti-wanti tuh di situ doang. Mungkin yang sekarang kita tahu kan di 23 25 30 gitu. Kayak udah paling mentok gitu kan. Ternyata kan siapa tahu market itu masih mau naikin ke 25 50 atau berapa kita nggak tahu dong. Kayak sekarang harusnya datanya itu buat dia naik, ADP-nya naik. Ternyata dia cuma naik sekitaran berapa? Dari area sideways 70-60 pip gitu loh. Terus habis itu dia sideways, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi gitu loh. Nah, sekarang dia diam di tempat nih. Dia nggak ada pergerakan sama sekali. Kayak misalkan contoh yang NFP ya, NFP bulan kemarin ya, yang tanggal 5 Agustus itu kan market crash ya, 5 Agustus. Nah, pada saat market crash itu sebenarnya posisinya itu di 5 Agustus mereka udah nyerok tuh. Karena kelihatan banget di saat NFP kita predik jelek ya buat si dolar, ternyata kan bagus buat dolar tiba-tiba. Nah, bagus buat dolar, habis itu dolar naik. Marketnya diturunin sama dia di hari Jumatnya. Jadi sebenarnya mereka udah nyolong start tuh dari hari Senin. Ini tanggal 5 Agustus kemarin. Sekarang
karena udah mungkin kalau kita biasa main di market gitu ya, kita akan mikir kayak gini gitu loh. Saya kebaca polanya, lama-lama tuh kebaca semua polanya mereka orang. Kalau dari OI sih dia udah nyampe 2510 ya. 2515 udah kena, 2520 udah kena nih 2520. Sisa 2525. Jadi sebenarnya dia juga udah di area resistennya dia. Mulai dari 2515 ke 2525 gitu di sini. Ini udah resisten zone dia semua. Kalau yang kolom yang OI data ini maksudnya apa sih, Johan? Yang Q1RU4 ini yang di kolom yang di merah ini, dia itu kolom Yang ini Pak, expiry date 1 hari atau gimana? Iya ya. ini J1R itu kayak kodenya. Sebenarnya ini nggak kita pakai. Yang kita pakai itu kayak 0 DTE, 1 DTE, 4 DTE gitu Pak. Heeh. DTE itu kayak day to expire yang mereka. Iya, date to expire. Heeh. Jadi bahasa itu kayak ya ini dari untuk 0 DTE berarti dia expire tuh hari ini gitu. Nah, berarti nanti untuk expire lanjutannya itu ada di 0,1 di 1 DTE ini untuk besok gitu. Nah, ini untuk yang 4 DTE berarti ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini Jumat. Balik lagi nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu, Pak. Iya. Gitu. Jadi ini 0 DTE ini adalah day to expire-nya. Berarti ini adalah kontrak size yang akan expire hari ini nih untuk yang kolom paling paling bawah paling depan di sini. Ya biasa Johan lihatnya yang ini ya, yang kolom Di yang sini ya. 0 DT ini ya, yang Tuh. expire hari ini ya. Yang expired hari ini. Karena kalau untuk kita maksudnya mau ngambil entry-nya itu kan kita pakai yang hari ini gitu yang untuk baru. Sebenarnya kalau pakai OI data gini bisa jadi patokan yang cukup akurat sih Pak gitu. Kayak tadi kan dia di 2020, 20, 20 sampai 25 berarti paling tingginya dia itu bisa ke 2025 gitu. Sedangkan tadi dia udah berhenti di 20, 20, 22. 20, 22 itu berarti kan kalau udah masuk range ya si bagian sini. Nah, cuma kan dia nggak punya momentum lagi nih. Kayak dia lagi ngumpulin momentum juga untuk naik. Karena kalau kita juga dari monthly, ini agak berat sih untuk dia jebolin ya. Karena kan bulanannya juga butuh koreksi. Mingguannya juga udah ada pattern ini. Nah, mingguan ini sebenarnya udah pattern-pattern koreksi. Ini ada spinning top. Ini spinning top juga gitu, tapi spinning top iris. Itu udah pattern koreksi semua. Cuma memang dia belum masuk aja, maksudnya belum dikasih turun aja sama marketnya. Tapi kalau dia mau turun, ini cepat ini turunnya. Hmm. Udah bisa akses OI data Pak, Pak Stefanus, Pak Randy. Udah sih, saya udah pernah coba sih OI data. Udah bisa diakses ya? Udah pernah maksudnya. Ya, masih bingung nggak Pak cara bacanya? Ya masih masih Sama, aku bingung masih juga sih bingung. mesin ini. Masih bingung juga ya Pak Randy ya? Iya, harus sering sih mungkin kalau berarti harusnya tiap hari sih. Nah, ini kalau mau Hmm. paham. Iya sih memang, cuma nggak harus tiap hari sih Pak sebenarnya. Yang penting kan kita tahu aja gitu. Jadi kalau pas buka OI data itu kan, yang penting kita set ini dulu.
ke 30 DTE less than-nya supaya kita dapat yang terbaru gitu kan. Nah, cuma kan kadang kita bingung nih, ini kan ada banyak angka gitu kan. Kita mau lihat yang mana? Yang pertama itu kita lihat dulu yang bagian 0 DTE, terus yang bagian C-nya. Nah, ini dulu yang kita lihat gitu. Karena yang bagian C itu adalah bagian call atau bahasa itu kayak target pasar gitu. Nah, target pasar itu di mana? Nah, target pasar ini kita lihat biasanya mereka makin tinggi itu makin banyak targetnya mereka gitu. Nah, kita di sini di bagian C. Nah, dia makin banyak targetnya. Sedangkan untuk P ini itu put money. Bahasa itu mereka akumulasi untuk beli gitu. Nah, belinya di mana? Biasa mereka akan beli tuh di harga yang semakin rendah gitu. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita lihat kan memang harga semakin dari 2.500 sampai 2.430, C-nya itu semakin kecil, tapi P-nya semakin banyak gitu loh, yang ngisi. Ada aja yang ngisi gitu loh. Nah, sedangkan yang P-nya itu nggak kosong, nggak bolong. Sedangkan C-nya kan kosong-kosong nih. Ada yang bolong, 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 bolong kan. Ini bolong, 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 bolong gitu. Nah, kemudian semakin tinggi kayak 2.500, 2 sampai 2.580 nih. Nah, yang P-nya ada yang bolong, bahkan ada yang drop sampai kedua gitu. Artinya semakin tinggi harganya itu semakin nggak ada yang mau beli gitu. Tapi yang target take profitnya itu ada gitu loh. Yang saat ini yang paling tinggi yang mereka mau capai itu ada di 2550 gitu. Ini adalah take profit tertinggi yang mereka saat ini gitu. Untuk di hari ini gitu. Sana ini yang 0 DTE. Tapi untuk yang hari besok ada lagi nih sampai 270 sampai 275 gitu. Jadi potensial mereka itu masih di sini. Nah, cuma untuk OI data ini nggak harus selalu dicapai sama market gitu. Jadi bisa aja si market ini tuh nggak mencapai dari si OI data ini. Itu bisa karena pertama momentumnya nggak cukup gitu. Lalu yang kedua itu bisa dikarenakan dari kondisi dari si sentimen marketnya belum memadain gitu. Jadi sebenarnya target ini itu tuh mereka akan update terus setiap hari gitu. Jadi misalkan in case hari ini kita nggak mencapai 2550, itu bisa aja mereka turunin ke 2520 gitu. Atau mereka bisa aja, oh ya udah kan mereka udah buy dari bawah nih. Mereka bisa ya take profit sekali di hari ini, lalu switch lagi besok ke bawah semua gitu. Itu bisa. Nah, biasanya itu mereka ini namanya kayak bahasa itu kayak apa ya? Ini tuh kayak kontrak size yang mereka. Ya, jadi mereka jual beli itu ada di sini semua gitu. Kecatat dari CME Group ini sendiri. CME Group itu kayak perusahaan. Jadi satu perusahaan yang memang dia itu pusat ya menaungin transaksi kontrak berjangka gitu kayak emas, silver, oil gitu ya. Nah, falas ya, cuma kalau falas kan memang di sini kurang laku gitu kan. Paling banyak kan komoditas gitu. Nah, inilah yang memang jadi utamanya mereka, yang jadi patokan data utamanya mereka itu sendiri gitu. Nah, ini biasa diupdate berdasarkan zona waktu di Amerika gitu. Makanya kadang-kadang kalau Amerika pasarnya tutup, ya nggak ada perdagangan, mereka nggak akan update, akan kosong gitu. Jadi akan dipakai hari yang kemarin-kemarinnya lagi. Ini cuma diupdate kalau di Amerika ada perdagangan aja gitu. Soalnya memang pasar saat ini yang paling besar kan itu di Amerika gitu untuk updateannya. Awalnya jangan tadi apa yang dari awal tadi pilih strike-nya yang apa tadi pilihnya yang set application atau apa tadi yang dari awal. Efek experience-nya itu kita pilih yang ini Pak. Ini less Oh, than less than 30. 30 DTE ya. Betul, kita pilih yang di situ. Nah, nanti baru keluarnya adalah 0 DTE. Biasanya kalau kita nggak pilih yang less than 30 itu keluarnya nggak 0 DTE, bisa 1 DTE atau 4 DTE gitu. Soalnya di atas 30. Nah, kita perlu filter dulu tuh biar dia bisa di atas 30, Pak gitu. Iya. Nanti Nah, dilihat, kalau pertama kita lihat dulu harga opennya di mana. Harga open hari ini. Baru kita cari nih, oh ya kalau di atas harga open itu C-nya di mana sih C-nya yang paling banyak gitu loh. Nanti di bawah harga open C-nya yang paling banyak di mana, baru kita cari P-nya di mana yang paling banyak di harga open di bawah harga opennya gitu. ya contoh hari ini kan berarti di 2525 kan 431 Betul, jumlah call-nya gitu. betul Pak gitu. Jadi Mm-mm. memang
Hmm, apa ya? Ya hari ini kan di mana? Hari ini kan di 25 2495 harga opennya. 2495. Berarti 2495 di sini kan 2495 nih. Ya. Nah, kemudian di atas harga opennya itu di mana aja NC-nya paling banyak. Pertama ada di 2525 ya, 2500. Kemudian nih 2515 sampai 2525. Ini berarti jadi multiple resistannya mereka orang nih. Tuh. Nah, untuk dari 2525 untuk ke 2535 ini ada lagi nih. Tapi ngelewatin si 2530 ini dia perlu momentum. Momentum kayak apa? Misalkan contoh ada dari news ya itu momentum juga tuh. Ya kan atau sentimen market gitu. Terus nanti next targetnya itu 2545 sampai 2550 gitu. Kemudian di bawah 25 di bawah harga open ya itu ada dari bagian P biasanya aku cari. Nah, bagian P-nya mana yang paling banyak? Pertama di 2480 karena ini 100 ya kan. Karena kan di bawah harga open berarti orang mau beli gitu kan. Berarti kita cari P-nya 2480. Nah, C-nya masih kosong nih. Berarti secara sentimen ya gold ini masih bullish gitu. Gold masih bullish. Artinya dia masih cenderung naik ke atas gitu. Kenapa? Karena data yang kita dapat nih ya dia masih numpuk semua di bagian atas gitu. Gitu berarti sentimen untuk hari ini masih bullish gitu. Dan sampai besok pun kita berkaca dari data yang udah ada nih ya. Nah, nanti dia update lagi nih untuk yang besoknya gitu. Ini data sementara kok ini. Dia update lagi nanti fix di jam 12 siang. Nah, ini dia masih bullish juga. Kenapa? Karena sentimennya masih banyak di atas gitu. Ya, ya jelas, Bro. Jelas ya, Pak, ya? Ya, jelas, Johan. Oke, siap, Pak. Hmm. Turun lagi dia. Naiknya cepet sih. Kalau begini bikin labil orang mau entry tuh bingung kalau begini. Naik enggak, turun enggak gitu. Ini contoh sekarang misalkan kita mau ambil entry ya. Contoh kita ambil entry di sini. Paling mentok-mentok adalah aset kita di atas sini spike-nya, ini height spike-nya dia. Itu pun belum belum tentu gitu loh. Kalau kita mau ambil, paling cuma bisa dipatokin kalau mau amannya di 50 pip di sini. Di 2420. Mulai entry 2515. Targetnya di bawah sini. Gitu. Tapi secara SOP ini nggak masuk. Volumenya masih berantakan. Terus 1 jam juga volume masih buyer dominance gitu kan. Tapi kalau kita buy, dia nggak mau naik. Dia sideways dong di sini. Dia akumulasi nih harganya. Cuma kalau dari news dan dari data yang ada karena dia udah nggak bisa nge-break 20, ya 20 25, harusnya sih dia turun gitu. Kalau dari data si OI datanya. Karena kan di sini kan mentoknya di sini dia di 25 ya. Nah, 25 berarti mentoknya di sini. Untuk ke 2535 untuk ke 2530 mereka udah butuh momentum, sedangkan momentum belum dapat lagi. Nah, ini momentumnya udah habis nih di sini. Sini nggak bisa tembus. Karena tadi mulai dari 2515 ya. Ini range ini nih. Nah, range ini data ini multiple resistannya dia nih 150 pip. Area multiple resisten. Dia kan belum bisa nembus di atas multiple resistannya dia. Maka dia agak susah untuk naik lagi. Karena kan tadi OI data juga numpuknya di sini. Nah, di sini. 2515, 2520, 2525. Tuh. Hmm. Kalau nge-sell dapat nggak ya? Besok kalau nge-sell sekarang posisi di resist di support.
Saya posisi di support sekarang, nggak bisa. Paling mentok kalau mau nge-sell di sini lagi. Tunggu naik lagi ya gue ya. Iya, tunggu naik lagi. Kalau sell di sini agak bahaya soalnya, Pak. Membingungkan sih market ini. Takut gagal break dia naik lagi. Nah itu. Kecuali kita tunggu dia break dulu, ya kan. 15 menit break dari sini, baru nanti kita ambil sell, misalnya di atas ini. Nah, itu masih make sense gitu. Ini dia nggak nge-break nih. Nah, ini dia nge-break nih. Empat menit lagi sih. Mari kita lihat dulu dia narik ya. Loh, langsung turun. Takutnya kena fake break doang. Kita bukannya apa. Kalau fake break kan agak sayang ya gitu. Nah, kadang-kadang lama itu nunggu dia breakoutnya. Dia XYZ turun lagi tuh. Terus dia juga ikut turun. Cakep bener gold. Ya turun ya. Iya, turun dia. Sebelum M15 close, saya belum percaya dia turun, Pak, sebenarnya. Nah, saya dia nge-closingnya tuh kayak nanggung-nanggung gitu. 2 menit lagi. Turun apa naik? Turunnya cepat, naiknya juga cepat. Ayo, 1 menit lagi. Bisa kita menentukan entry. Mau entry lagi nih. Menurut Pak Reni sama Pak Stefanus lebih prefer entry apa nih? Buy atau sell? Dengan kondisi yang seperti ini. Kalau aku sih prefernya tetap buy ya, tapi kelihatannya kalau yang di zona yang 2511, 2516 ini kayak agak resiko banget ya kayak menurut aku. Kayak ngebanyak kayak nunggu di bawah, cuman di bawah sih belum tentu dapat ya, mungkin jam malam baru ngetes lagi di zona yang 2504, 2499 ini kayaknya. 2409. Berapa Pak? Sorry, 24. Enggak, zona yang di join yang di bawah 2504 Iya, sampai 2500 sebenarnya amannya sih di situ yang biasa iya. Emang biasa Johan ini ngambil di sini sih biasanya kalau nge-buy. harusnya sih.
Tapi posisinya 2516 ini sama 2511 ini juga udah posisi breakout Pak dia. Nih ya, Oh, yang sekarang yang ini sekarang ini kan breakout nih, beri direction. breakout itu tadi ya, Nah, yang tadi siang tadi. ya ini dia breakout tuh sebenarnya. Mm-mm. Cuma permasalahannya adalah pada saat dia breakout, ini breakoutnya pada saat news ini. Jadi antara valid nggak valid ini. Kalau breakout news itu bukan breakout murni, biasa breakout dari sentimen. Dan itu bisa sewaktu-waktu dibalikin lagi sama dia. Nah ini M15 ini nggak closing di bawah supportnya dia. Kalau nge-buy, berarti posisinya di sini SL-nya Pak. Target sini nih, SL sini. Kalau buy, masuk gitu. Oke. Berapa pip tuh? Ini 38 pip. Berarti kalau pakai 0,01 resiko $3,8 untuk buy-nya. Nah, DXY juga nggak kemana-mana, cuma pelan di situ gitu loh. Marketnya akumulasi sebenarnya. Atau di bawah zona di 52510 di sini SL-nya. Hmm, membingungkan sih sebenarnya. Karena yang nggak sukanya pakai sideway itu begitu. Aku lebih suka market tuh punya tren gitu, tren naik naik gitu, turun turun ayo gitu. Kalau kita ngikut teknikal ya Pak ya, Pak Stefanus ini buy sih, technical buy. Iya, selama masih bullish sih, saya lebih aman cenderung ngebuy sih. Cuman yang Lo buy. oh, Ayo kita masuk lagi buy. Ini teknikal sih udah confirm dia buy sebenarnya secara teknikal. Jadi breakout dia, retest, masuk dia di sini. Kalau secara teknikal ya, dia udah confirm buy. M15 juga ada nggak nge-break di bawah, nggak maksudnya nggak closing body candle ya nggak di bawah 2415, 2514 gitu. iya. Coba deh, aku meresikokan ini 5 dolar 0,01. Aku ambil 0,01 aja, Pak. Tinggi bener dapatnya. Nah, aku coba taruh SL-nya itu di 25, 11. Aku dapat di harga 2517 malah. Ini 2517,22. SL-nya tag SL 2511 di sini. Di setup one on one ini. Target ke sini aja 23, 23, 23. Ayo naik.
Kalau kita hitungnya TP1, berarti TP1 di mana? Ini 15. Ini TP1 218. Terus ini TP2 2520. TP3 di sini. Ayo, dikit lagi TP1. Dia deket bener. Ini berapa ini? 22. 218,6. Mas scalping aja lah ini. Ini nanti pakai TP1 kok. Hah? Pakai TP1 kayak nih atau langsung nih? Mulanya langsung TP23 ya Pak ya. Betul. Harapannya sih begitu Pak. Maunya langsung TP23 juga gitu. Kan biar top chair gitu ya. Cuma marketnya ini agak ngeledek Pak masalahnya. Naik turun, naik turun. Ini SL-nya lumayan 62 jatuh totalnya. Karena dapatnya tadi aku di harga cukup tinggi. Oh, dolarnya turun. Dolar sih ngerespon. Dolar sih benar. Arah dolarnya benar. Arah goldnya ini kagak benar. Cuma kalau kita ngomongin nggak benar, dia kan udah naik dari sesi Asia ya. Sebenarnya dia udah nyolong start juga tuh. Karena sesi Asia dia udah naik. Sesi Asia, London. Sebelum news juga dia udah naik. Pas mau pembukaan New York, US. Tadi sempat masuk di 2515 kok. Oh, 2515. Oke sih. Iya, 5,5. Hmm. H1 sih masih bullish ya. Bullish banget H1-nya. Nggak ada tanda-tanda sell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hmm. Pak Stefanus rencana mau TP di mana, Pak? Belum sih Kak, aku bikin buy limit aja 2515. Oh, 2515 by limit. Buy limit aja tadi terlambat sih. Kayaknya sih buy Hmm, limit aja kayaknya sih. nggak apa-apa sih 2515 by limit di sini. Cuman stop lossnya berapa ya? 2511 aja kali ya. Atau nggak 2512. 2511 sih oke, Pak. Nah itu TP-nya berapa kalau TP Kalau asal 25 aja sih 2517.
Kalau 2015 ya 2017 20 pip 20 pip ke atas. Pokoknya kalau TP1 itu patokannya adalah kalau nggak 15 20 Pak. Oh, Normalinya. rata-rata ya. Ya rata-rata 15 sampai 20 gitu. Kalau misalkan ada mungkin kalau Bapak lihat ikut channel-channel lain kayak cuma 10 pip 10 pip gitu. Itu ada juga tuh. Cuma nanti jatuhnya malah terlalu pendek. Iya, Dulu dulu aku pernah maksudnya coba pakai sistem 10 pip 10 pip malah jadi jatuhnya pusing sendiri ngurusinnya. Nggak worth it soalnya. Untuk yang kita broker-broker lokal ini punya kan biasa ada beberapa broker juga ya yang pakai komisi gitu kan. Kalau iya, cuma iya. TP 10 poin 10 1 poin 1 poin kita mahal bayar komisinya gitu. Iya, kepotong komisi segala sebenarnya. Iya, lumayan masa berasanya komisinya gitu. Apa yang kalau kita kan maunya memang yang spreadnya kalau bisa kecil segala macam. Pasti kita butuh, pasti otomatis akunnya akan lebih mahal. Ya memang enak untuk scalping gitu ya 10 poin kayak 10 pip 10 pip 10 pip gitu loh. Pasti banyak sinyalnya. Cuma kita maksudnya kayak bayar Jadi capek. komisinya itu Heeh. kemahalan dan kita capek Mm. itu ngeliatin Mm. layar mulu gitu loh. Ya mendingan kadang-kadang ya udah kita tunggu di zona-zona aja nanti TP 20 15 20 15 20 20 oke lah. Sebenarnya 20 itu aslinya bukan TP Pak, tapi patokan kita untuk ngamanin entry. Iya. 20 itu. TP1 itu sebenarnya adalah patokan untuk ngamanin entry. TP-nya itu asalnya di TP2 sama TP3 gitu. Ini ya, Makanya daripada kejebak kenapa Pak? kejebak ya daripada kejebak scalping dengan TP 10 pip doang kan jadi capek malah ya. Capek ngeliatin Oh, capek Pak. grafik malah hasilnya Udah, kecil kena udah pada komisi kecil, bayar malah komisinya besar. capek. Hmm. Nah, itu jadi nggak worth it gitu loh. Mungkin kalau untuk akun-akun yang gratis ya, maksudnya kayak FBS, Express kan ada yang gratis tuh. Nah, itu worth it kayaknya. Karena kan mereka kan nggak perlu bayar komisi gitu. Ya, betul. Ya kalau untuk kayak aku pakainya memang akun-akun yang ada bayar komisi, ya sebenarnya rugi gitu loh. Jadinya malah jatuhnya trading, tapi kemakan komisi semua hasilnya gitu. Iya. Nah, kadang-kadang kalau buka banyak pun ya mahal di komisi gitu loh. Nah, mendingan sehari 1 2 kali, tapi pastiin dulu nih setupnya mau berapa gitu loh. Mau berapa pip incerannya. Terus nanti, oh ya TP1, aku udah ngitung. Oh ya ini nutup nih komisinya dengan buka 0,05 gitu, paling kecil gitu. Oke lah segitu masih nutup komisinya. Nanti misalkan TP1 kan aku buka langsung 3 poin tuh, langsung 3 entry. Nah, dari 0,05 itu dia udah nutup komisi untuk 2 entry lainnya gitu loh. Jadi kan total 3 entry tuh. Nah, misalkan total 0,01 itu sama dengan 0,01 USD juga komisinya. Gitu. Ini kan akun IMF yang lama nih, jadi masih 0,01 kalau aku. Nah, berarti kalau bukan 0,05 kali 3 itu kan 0,15 USD tuh. Nah, aku bukan 0,05 yang satu di tag untuk take profit ya. TP1 15-20 pip masih untung untuk nutupin si komisi yang 0,05 itu gitu loh. 0,02 lainnya gitu. Ya aku ngitungnya gitu. Kalau nggak gitu nggak nutup nanti komisinya. Oh, udah kena TP1. Let's kita amanin dulu.
Nyampe kan tuh 23. Nanti berarti gini Pak, dari 23 ya 23-an lah. 23 25 kita coba cek sell point lagi dapat nggak tuh? 15 menit lagi news. Nanggung banget ya kok, nggak mau naik lagi. Makanya Pak nggak mau naik Kok ya. dia di setengah naik terus tahan lagi ntar. Nahan terus dia. Capek kadang Aduh. kita nunggunya capek gitu ternyata begini. Emosi dia bilang. Ini 13 menit lagi sih newsnya. Newsnya 9, ada news lagi dia bilang. Masalah newsnya juga maksudnya turun lagi. News dia juga nanggung-nanggung sih tadi. Tadi Pak Stefanus ada buy limit di 15.15. 25.15 di sini. Berarti kalau kita beginiin kurang lebih nanti SL-nya itu 40 pip ya Pak ya? Misalnya di lu 511. Ya 5.11 nih, 40 pip. Buku 40 pip. Oh, kalau yang dilihat newsnya nanti 2145 2045 ini 55 ya kok ya, tapi prediksinya 55,2. Sebelumnya 55,0. Tipis Tipis ya, ini tipis. 0,02. Harusnya sih bagus ya. Dia walaupun news beda dikit pun tetap make sense, hasilnya bagus. Intinya datanya mereka orang gitu. Kalau bagus, USD turun dong. Kok Iya, turun itu dong? dia kok, makanya dari tadi aku Kalau lagi lihat bagus, nih, kok turun? turun kok. Iya. Iya, Oh, Pak USD Stefanus, bagus, kalau gitu gold delete turun. dulu buy limitnya. Kita tunggu news ini keluar. Bener-bener dah. Sebenarnya lebih tergiur untuk open sell sih, karena market juga pasti dia mulai lelah gitu untuk naik-naik terus. Naik terus. Kan kemarin tuh sempat kau bilang pas hari Selasa itu kan rencana mau turun ya pada prediksinya itu ya. Iya, 2440 sampai 260, 2460. iya itu proyeksi turunnya dia sih Pak sebenarnya. Malah diangkat ke atas lagi. Nggak apa-apa Pak, berarti dia suruh kita untuk numpangin kereta turunnya lagi. Saya mah seneng-seneng aja gitu ya kalau Ngambil dari atas lagi ya gitu ya. ngambil dari atas lagi gitu kan. Sell ya. Ya kan kita saya kan nggak beruntun, nggak kayak orang-orang yang cetek berapa kali apa ya, setiap poin di sell gitu. Yang penting
modal mungkin kalau bisa dikatakan modal 500 buka 0,01 dan layering Mhm. setiap 200 poin 20 poin ya atau 200 pip itu masih worth it gitu Pak. Masih bisa, masih dapat Eh, kereta turun. 500 terus dia naik lagi 200 poin tambah 0,01 lagi gitu gue. Iya, 0,01, 0,01, 0,01. Masih masuk Pak gitu. Kalau dia naik ya kok ya. Tapi Kalau dia kalau naik. sell ya biarin dia turun. Iya, misalkan contoh sini kita mulai start ya 0,01 ya. Oke. 0,1 berarti kan untuk ini kan dia dari dua berapa? 25 18. 200 poin itu di sini, Pak. Nah, sini 200 poin. 25 38. Dengan modal kita 0,1 berarti kita baru minus iya baru minus $19 dengan modal 500 dolar gitu loh. Masih aman gitu loh. Ini aja aku ada nahan. Aku udah mulai numpang-numpang keretanya lagi. Oh, kok ada buka juga. Aku ada buka Ini. dari 2511 malah. Aku kecil-kecil 0,01. Ini aku pakai 0,02, 0,02. Tapi equity ku 2000 gitu. Oh, langsung taruh 2000. Jadi tembus sampai 2000 atas juga masih bisa. 600 Ya, juga sampai ini masih nahan. ini akun akun swing sih Pak kalau ini. Oh, tapi Jadi, biasa TP-nya diambil di berapa kok kalau kayak gitu kok? $100 ambil gitu atau berapa kok? nah itu tergantung 00. kita layeringnya sampai mana Pak. Gitu. Oke. Misalkan in case kita udah layering 4 kali ya. Berarti kan Hmm. tergantung nih kita mau berapa poin kita layeringnya. Kalau aku pakai sistem 150 poin. 150 pip. Setiap 150 pip aku layer. Gitu. Jadi jatuhnya begitu misalkan sistem layerku sudah sampai ada 5 layer ya. Tadi 150, 150, 150 gitu ya. Contohnya gitu ya. Itu aku Ya. close. Pas dia udah nyampe entry 1 aku close semua. Jepret. Gitu. Selesai. Nanti tunggu dia naik lagi. Baru kita mulai lagi tuh start lagi. Nyicil jadinya. Karena kan kalau gitu berarti kita udah menang dari entry yang layer 5, 4, 3 ya kan. Itu udah menang. Dan 2 juga udah menang gitu loh. 2 nutup si entry 1. Jadi hitungnya kita udah menang berapa ratus pip itu Pak. Iya kok, iya kok. Dan itu aman gitu. Aku udah 3 kali Pak dapat ngikutin begitu caranya. Dari yang dia naik turun di 2500 ini. Oh, sudah tiga itu kok. Jadi wow. Udah Pakai 3, load berapa kok? 0,01 dengan 2000 itu kan? 0,02. Oh, 0,02 bisa. Iya. Siap, siap, siap. Oh, aku udah 3 kali Pak. Nah ini masuk lagi ini yang keempat nih. Ini yang keempat. Ambil di angka berapa kok kemarin tuh yang sebelumnya? Aduh, yang sebelumnya startnya ya. Startnya kayak kemarin 2498 kemarin. Oke. Aku start dari sono. Jadi dengan equity 2000 main 0,02 ya kan. Kemarin aku layeringnya 200 pip Pak. Nggak main pendek gitu. Karena kalau yang ini karena aku start dari 25 berapa? 2511 ya. Dari 2511-an. Nah, aku ngambil pendek nih. 150 pip untuk layering. Berarti nanti ini 2511 nih di sini. Nah, 150 kan berarti di sini nih. Nah, aku baru nambah lagi 0,02 di sini. Nanti di 2526. 2526 aku nambah 0,02 lagi. Terus nanti dari sini nambah lagi nih, tunggu 150 pip lagi. Biasa udah aku kasih sell limit setiap range 150 pip. Nah, di sini 150 lagi. 0,02 lagi. Nah, cuma kalau jeleknya sistem trade, maksudnya ini kan masuk ke sistem trading. Nah, jeleknya sistem trading ini adalah harus kuat-kuat kita manage keuangan gitu, dan kita harus tahu juga posisi dari monthly-nya tuh gimana, weekly-nya gimana gitu loh. Karena weekly sama monthly juga ada fase-fase dia untuk atau tanda-tanda dia mau pullback, baru aku berani pakai sistem ini gitu. Terutama di harga-harga ATH gitu loh, masih berani. Oh Tapi ya, kalau sekarang misalkan ya. nggak di ATH, jangan pakai sistem ini Pak, boncos.
Mendingan kalau nggak di ATH kita pakai sistem SL swing itu sekitar 200 sampai 250 pip. Udah selesai cut gitu loh. Tapi kalau sistem ATH ya kan maksudnya kan aku maksudnya kita lihat kan ini ATH kan dan udah beberapa bulan juga udah mulai 6 bulan dia nggak koreksi gitu. Nah itu bisa tuh kita manfaatin koreksinya dia monthly gitu ikutin candle monthly koreksi cuma ngambil berapa ratus berapa pipnya dia gitu. Nah, maka aku berani pakai sistem begini dengan modal tahanan 2000 gitu. Tapi kalau nggak TH aku nggak berani. Terlalu riskan. Ini soalnya kalau kita tergiur ya untuk entry sebelum nyampe range player kita pasti boncos duluan sebelum dapat target uh, ituan kita, layering kita. Siap, Bro. Banyak Pak sebenarnya kalau sistem trading tuh banyak banget. Ada intraday swing, martingale ya kan. Terus kalau ini sih aku nggak tahu ini sistem trading apa ya. Cuma memang aku menciptakan kayak oh ya ini begini aja kita layer tapi dikasih range layernya dia gitu. Dan itu udah dihitung maksimal tuh aku ada 5 layer gitu loh. Jadi kalau udah 5 layer masih dia naik lagi ya udah kita cut semua gitu. Maksimal 5 layer. Itu udah jauh banget itu 5 layer. Nah, biasa Johan kalau trading yang seperti itu tuh kejelekannya kalau udah 5 layer masih naik lagi, nah kita cutnya gede. Nah, cutnya kayak sepertinya bikin sakit hati gitu. Kalau aku sih seperti gitu karena trading pakai EA, Nah, kan gayanya kan modelnya gitu tuh biasanya EA, hmm, layering gitu. Terus misalnya kayak si Euro lah gitu kan, Euro kan pas lagi naik terus, ya kan habisin layer banyak. Akhirnya kan pas kalau kita mau cut, ya ternyata udah rugi ngabisin duluan. ya ngabisin Betul, bikin sakit hati kan itunya. betul. Nah, kalau Jeleknya di falas sih situ. aku nggak berani, Pak. Hmm. Falas aku nggak berani coba pakai sistem itu. Karena falas itu satu arah dia. Hmm. Nggak ada volatilitas gitu. Tapi kalau kayak komoditas itu ya aku masih berani. Oh Falas aku gitu. nggak berani, Pak. Ah, ah. Falas itu aku pernah kejebak ya, maksudnya pakai sistem begitu itu di CAFJPY. Habis. Hmm. Maksudnya kayak GJP emang bahaya sih emang. dia Ah. itu udah sampai 5, aku waktu itu sampai 6, aku tarik sampai 6 layer. Masih nggak turun juga. Itu 0,01 padahal, Pak. Berasa tapi, Pak. Iya, Berasa banget. Akhirnya aku nggak pernah mau pakai lagi di Falas gitu loh. Kayak Euro, GU itu jangan pakai sistem ini, Pak. Pasti kita boncos. iya. GU apa lagi lah. Pokoknya GU atau si JPYPR sih pasti serem kan Nggak apalagi bisa. kan kayak si BOJ-nya interven. Ya Aduh, udah habis kan habis itu. turunnya panjang, Panjang bener, habis itu naik lagi. panjang. Itu nggak bisa, Pak, kayak sistem itu. Makanya kadang-kadang kita mesti tahu juga kondisi pair yang mau kita main tuh gimana. Maka kadang aku tuh sukanya, contoh ini, kenapa aku bisa pakai sistem begini? Karena aku udah lihat, oh iya, monthly-nya nih belum ada koreksi nih. Dan ini udah harga yang cukup tinggi gitu kan. Hmm. Tuh, 2, 3, 4, 5. Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bulan. Berarti udah mau setahun nih, monthly belum ada koreksi. Gitu. Kemudian, weekly-nya ini udah mulai ada spinning top. 1, 2. Nah, spinning top nih. Gitu. Nah, ini kan berarti udah mulai muncul rana-rana koreksi nih. Tapi kita nggak tahu nih spike-nya mau sampai mana dia naiknya untuk bulan ini. Sebelum dia pasti nyiptain spike dulu nih. Spike-nya kayak gini nih. Nah, ini nih, ini kan candle bulan weekly ya. Nah, baru dia turun nih. Kayak ini nih dia turun, ya kan. Nah, ini kita nggak tahu nih. Spike ini itu sampai mana tingginya ditarik sama dia untuk yang candle ini. Gitu. Itu yang kita wanti-wanti. Gitu. Berarti Cuma kurang lebih kita ceknya di weekly ada spinning top atau ada spike itu
ya kita siap-siap bikin ini ya, apa target-target layernya di berapa 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 gitu Johan ya. Betul. Nah, cuma kan memang resiko dari modelan trading kayak yang sekarang aku lagi terapin adalah kalau misalkan kita nggak kuat nahan, kan kadang-kadang kita lihat harga udah misalnya kita sell ya Pak ya dari 25.20 gitu. Harga naik 25.22 kayak pengen layer aja gitu atau 25.25 pengen layer aja gitu, gatel gitu kan. Nah, itu salah satu penyakitnya sih gitu. Karena Iya. beberapa kali jujur aja aku sempat mau ke trigger juga untuk layer gitu kan. Cuma kan ya udahlah nantilah nanti tahan 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 gitu loh. Nah, ini hasil newsnya bagus buat dolar. Bagus ya kok. Berarti Sell. 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 Iya Sell. kok. Sell ini. Mari kita sell. Ini sell. Hasilnya bagus gitu. Cuma DXY nggak mau naik. Nah, tapi kalau news-news gitu biasa nggak usah lihat DXY lagi sih. Main sentimen kita. Udah sell kok. Udah. Udah ya. Kalau masalah pencet-pencet kayak jempol cepat gitu, Pak. Cepat ya kok. Iya kok tadi sudah dari 16 sama 17. Iya, mencet-mencet gini jempol tuh cepat, Pak. Cuma bahayanya kalau balas arahnya itu. Kaget. Kalah arahnya ini bahaya. Empat, 14. Pak, 7. 25, 17. Eh, 2, berapa sih 24 ya? Salah deh, 25. 25, 17. SL 25, 18. 16. 25, 12,5. TP2 25, 10. TP3 24. Berapa tuh? 24. Salah ya. 2408. Kebiasaan 004. Kadang bingung. 24. Dua. Si Pak Sairul di Telegramnya kelihatannya dia mau masuk tapi kok kena itu ya apa? Enter passcode nih kelihatannya. Oh, bentar. Gue belum cek, sorry.
Oh iya, passcode ya. Kenapa ini Zoom ini? 2 hari ini kayak dia minta passcode mulu. Pakai link yang di diskusi itu kok. Aku tadi langsung masuk kok. Langsung masuk ya? Yang di link yang kau taruh di diskusi ya, bukan di khusus ini. Ya, Yang tadi aku kemarin. yang link diskusi masuk langsung. Langsung masuk. Kalau pakai link yang kau share sebelum-sebelumnya itu nggak bisa, harus pakai password. Oh itu pakai passcode ya? Iya, yang sebelumnya yang di khusus di Zoom itu. Oh, Zoom. Kalau yang di diskusi langsung masuk kok. Marketnya diam lagi kok. iya udah diam, turun naik, turun naik. Aduh. Padahal di 1 menit, tapi nggak gerak ya. Makanya sekali dia naik, iya katanya. Tes, tes. Oh Pak, malam. Oh, malam kok, baru bangun kok. Loh, Aduh, santai aja Pak. telat lagi. Aduh, kenapa ini dia? Marketnya nggak turun nggak naik Pak, bingung. Iya kok, makanya lot kecil. Lot kecil aja. 0,01. 0,01, aku pakai sama nih. Nggak mau layer banyak-banyak, cuma buka berapa tuh? Nah, kok ciri-cirinya kok nih apa masuk lotnya kecil berarti itu ada keraguan itu. Momentumnya kurang. Kalau lotnya gede, Kurang. Apalagi nih kita trade on news ya. iya kalau news. Tapi newsnya nggak gede nih kok. Masih gedean NFV besok kok. NFP besok nunggu. Tapi kalau kita lihat secara sentimen, kayaknya maksudnya sentimen dari TA Weekly sama Monthly masih turun. Oh, teknikal, Technical. bukan dari sentimen Kalau news. sentimen news sih harusnya tadi udah naik kalau sentimen news Pak. Kalau Tadi sentimen kita ada setup buy juga tadi. Cuma karena sentimen newsnya kurang, turun lagi dia. iya. Aku CL tadi $2. $2. Iya, nggak apa-apa. Kan tadi pagi kan cuma $4. Berarti sisa $2. Nggak apa-apa, masih profit. Nah, Si cuan. masih profit. Ini kalau Terus kita aku ngikutin news juga masih turun ini. newsnya tadi aku dari SM News itu dibantu kan analisa Hmm, positif for USD sih. iya. Yang sebenarnya aku nggak begitu paham news sih. Banyak banyak dibantu sama tool tambahan. Tapi itu berguna Pak SM News itu yang itu yang aku share itu tuh. Iya, berguna Aku banget. juga follow channel dia soalnya. Mantep itu. Mantap. Nah, cocok buat yang buta news analisa. Itu aku udah follow lama dari awal aku belajar itu. Oh iya, Pak. Belajarnya dari sono, dari SM News itu pokoknya. Wah, aku tuh ikut gabung grup situ gara-gara teman ada yang nge-forward. Nah betul ini grup telenya langsung muncul pas news keluar, langsung muncul reportnya, nggak perlu mikir. Betul, enak gitu. Banyak sih Pak sebenarnya yang news-news gitu ya. Cuma kadang hampir mirip-mirip sih mereka orang gitu. Jadi mending pilih salah satu aja. Iya, Salah satu yang aku pilih ini SM News ini nih. Enak, pas gitu. betul Maksudnya sekali. kita ngeliatnya pun nggak bikin bingung gitu. Dia udah langsung, oh ya ini tuh hasilnya bagus, ini hasil jelek gitu sama dia. Iya,
Ayolah turun. Hmm, nggak turun, nggak naik, nggak naik, nggak turun. Emang capek. Tadi yang kau maksud itu grup apa kok? Nah, itu bukan SM grup, News itu. channel Oh, news. channel. SM News itu yang Pak Chairul Sel itu Itu loh di bang, yang grup. aku share bang. Oh, di ini ya, tele ya. Iya, itu kan pas news keluar kan dia juga update itu newsnya, terus ada reportnya. Maksudnya newsnya itu kesimpulannya apa, bad atau good terhadap USD gitu loh bang. Oh, Kan kalau masih baru-baru newbie kayak saya kan, ketika muncul news kan masih loading bang. Ini newsnya bad apa good? iya, iya, iya. Sampai sekarang juga masih loading bang. Masih loading. Iya bang. Kalau Johan kan lihat news langsung keluar newsnya kan langsung tahu, oh ini bad ini good, tanpa bantuan alat ya. Dengan emang asli yang ada di dalam dirinya itu emang langsung paham gitu. Kalau Awalnya juga saya kan pakai bantuan alat, Pak. Tenang. oh ya. Kalau saya masih loading mikir. Dan pas saya mikir itu, ya itu udah gerak candlenya bang. Kita nggak mau turun katanya. Naik juga nggak mau. Iya, Turun enggak, naik enggak. Capek banget sama Exao. Kayak tadi pagi ya. Oh, mantap bener. Siang apa pagi tuh tadi. Greget bener itu di TP1. Naik turun. TP1 Naik turun. langsung naik tajam ya. Tadi aku mau pas TP1 itu aku tutup posisi. Wah ini kayaknya retrace ini ke Fibo 0,5 ini. Iya. Cuman kok gede banget volumenya sebelum ke Fibo 0,5. Kayaknya mau digempur sampai atasnya lagi. Aku cancel tuh. Mantap tuh kalau di switch posisi tuh, Pak. Iya, mantep. Udah Ya. kepikiran sih untuk setup buy tadi pagi tuh. Iya. Tadi kan aku juga sebenarnya kita juga udah Pak Stafus juga bilang prefer buy gitu loh sebenarnya. Cuma kalau dilihat-lihat kok buy-nya nggak mau naik gitu loh. Iya, Naik nggak mau, turun nggak mau. mau Mengapa turun volume sellernya kecil. mau naik volume bayarnya besar, tapi nggak naik-naik harganya malah turun. Iya, iya bener. Di kanan kiri sama dia. Nah, kita dibuat bingung lah tuh mau kemana dia bilang. Iya, dibuat bingung kok. Buat bingung. Apa mau tunggu besok kok kayaknya? Bisa jadi sih dia tunggu besok ya ini. Besok tuh baru ini. Besok Minggu. jadi terabar nggak kok? Aduh, iya aku baru lupa. Aku baru inget. Sorry Pak, besok nggak jadi karena aku ada Oh, nggak. kegiatan. Tadi aku udah info. Kayaknya aku info ke Ya ke saya tadi. Aku oh ya dengar kemarin. ke Bapak ya. Iya. Pak aku. Untung Pak Reni ingetin. Besok aku ada Oke. kegiatan ternyata tadi baru di info. Besok ya dia bilang ya. Ya udah. Itu mau ketemu klien. Besok. Oke kok, aman. Nanti mungkin kalau itu aku koordinasi lewat chat aja tuh. Kita lewat grup sambil Oh. sell atau buy limit. Buy stop tuh. Oh. Siap kok, bisa kok. Siap. Cuma habis itu setelah itu kita udah nggak usah ketik-ketik tuh langsung kalau udah profit kita cut aja. Ya Karena siap. kalau tunggu ketik Harus. lagi lama itu masih udah keburu lewat Iya. gitu. Iya kok. Pokoknya antara buy Soalnya stop atau sell stop ketik mana D aja atau ke-trigger S. duluan langsung aja hapus semua gitu loh. Oh, SOP-nya itu awal-awal sebelum news buy stop, sell stop. Terus ketika ada yang salah satu kena, misalnya yang kena itu buy stop, yang sell stopnya hapus. Iya, udah langsung hapus semua apa dua-duanya. Udah cepret selesai hilang. Baru kita tuh ngetik-ngetik lagi ngobrol-ngobrol gitu. Hapus semuanya gimana kok? Iya, buy stop sell stopnya. Misalkan yang kena buy stop nih berarti buy stopnya take dulu, take profit dulu, baru sell stopnya hapus gitu loh. Oh, tak kira ketika buy stopnya kena, sell stopnya langsung dihapus. Udah gitu ya kok? Nggak juga sih, karena kan kadang-kadang kita market kan geraknya cepat ya, cuma hitungan detik terus langsung turun lagi gitu. Oh, takutnya ada skenario aja atas bawah ya, bukan Iya, skenario takutnya atas scan aja doang. atas bawah, makanya itu kita antisipasi ambil profitnya dulu, baru kita hilangin yang belum kena gitu.
Oh, masuk akal, masuk akal. Iya, ada dua skenario sih. Tergantung Ternyata ya. Kalau misalkan aku sih pengalaman dulu karena beberapa kali broker server server broker error ya kan. Nah itu makanya mendingan gue take profit dulu dah. Wow turun, ye guys turun guys. TP1 step satu ya kok. udah TP1, tapi dia masih di sini naik turun. Mantap bener ya. Hasil newsnya bagus buat dolar. Iya, bagus. Duh, Telegramku loading yo. Bahaya ini. Iya, newsnya jam 9 sih bagus buat dolar ya, meskipun beda tipis ya. Iya, ISM Service PMI 51,5, reviewsnya 51,4. Tapi yang lain hijau-hijau semua, services yang lainnya hijau-hijau semua. iya turun lagi. Aku sih udah TP aja lah, 2514. Terus TP-nya 2512, 3,33 tadi. Lebih baik TP mengamati 1 dulu ya aja. Pak ya. Mm-mm. Ini emang riskan sih Pak kalau yang begini. Jadi, ayo lanjut turun lagi. Sebenarnya sih kalau kalau lagi market turun kelihatannya turunnya kayak panik ya, kayak si JPY itu kalau sekali turun turun panjang ya. Kayak Hmm. kalau sell tuh namanya sell sih orang panik ngebuang barang katanya ngebuang. Jadi turunnya tuh Woi, sebenarnya sell lebih panjang mestinya sih. Kalau memang sih kalau turun-turun gitu biasa sell lebih diutamakan. Maksudnya kayak apalagi gold ya Pak ya kalau kita tahu ya. Gold itu kan posisinya itu ciri khasnya adalah ketika dia udah di harga ATH atau mendekati ATH ya kan. Hmm. Itu turunnya pasti gila-gilaan. Wih, Iya kayak net panic padding lah, selling itu. Hmm. panic selling. Dan semua begitu. Rata-rata begitu. Udah mau TP3 ya kok berarti. Iya Pak. Mantap kali kita Pak hari ini. Saya gagal baik tapi kita dapat sell Pak. iya dapat apa? Gagal baik dapat sell. Ya untung tadi buy limit aku udah hapus. Oh, untung. Ya, untung tadi Pak Kalau Reni nggak ngomong. ini Oh, kayaknya ada bagus. lagi. Iya, news yang terakhir. Iya, news yang terakhir bagus kok. Dilihat-lihat. Loh, iya, iya. Bagus nih. Karena nih dia belum mau ke 08. Kata dia tunggu dulu, guys. Tuh. Gila. DXY langsung naik. Nggak salah. Bener-bener ditahan sama dia. Tadi. Newsnya kan apa ya? Lupa newsnya. EDP, EDP nggak ada harga diri dong di sini. Jobless claim-nya bagus. SNP-nya bagus. ISM-nya bagus. Penjualan sih. Manufacturing sih perusahaan pada jalan semua ini. Bagus. EDP kenapa drop banget ya EDP-nya ya? Lucu sih. Ya DXY-nya naik, si Euro-nya ngerespon turun tuh Johan. Euro cepat ya turunnya Pak ya? Iya, kan tadi kan beberapa jam yang lalu kan sempat 1,1 sekian, 1,1 sekian. Sekarang Iya.
1089 sekian. Aduh, besok serem nih jadinya. Iya, soalnya kalau Euro sama DXY itu 1:1 Pak, jatuhnya. Mereka orang selalu itu 1:1. Ini gini, Euro ya. Nah, di sini nih, kelihatan. Tuh, pergerakan mereka 1:1. Yang biru DXY, yang warna apa nih? Beda sendiri. Merah atau apa ini nih? Pink ya, merah deh. Yang jelas. Nah, yang merah Euro. Ini pakai time frame 15. Ya tuh, 1:1. Selalu sama. Iya. Nah, tapi kalau GU dia enggak. GU dia choppy. Jadi bahasa choppy tuh kayak apa ya? Kayak dia tuh bisa pergerakan tuh bisa beda gitu dari DXY. Contoh di sini. Nah, pergerakan beda itu kayak ini nih. Contoh ya di sini nih. Nah, ini nih. DXY naik dia Euro naik dia turun. Nah, itu GU karakternya. Tapi overall secara tren kalau kita bahas ya untuk keseluruhan dia naik. Cuma di tengah-tengah kenaikan trennya itu dia terkadang tuh beda sendiri gitu loh. Dia bisa ngikutin DXY. DXY turun. Nah, inilah yang disebut dengan choppy, Pak. Choppy movement. Atau pair yang bahasa itu kayak punya karakter yang sama tapi uh, gerakannya tuh beda gitu. Iya, di saat-saat tertentu aja ya. Di saat-saat tertentu. Tapi kalau Ah, Euro itu nggak pernah berubah. Karena Euro itu dikenal sebagai ya apa ya? mirrornya si DXY itu kan Bukan. Ada satu sebutan, Pak. Mata uang anti dolar. anti dolar. Iya, kata saudaraku gitu. Euro ini mata uang anti dolar. Jadi dia mau gimana pun pasti satu one on one sama DXY dia bilang. Maka Kalau nggak kadang-kadang salah sih ini Johan apa tuh si DXY itu dihitung emang paling gedenya itu dari si Euro. komposisinya ya, Pak ya. Komposisinya baru yang pair-pair lainnya GU dan Iya, USD, CHF dan lain-lain segala macam. Katanya yang Euro itu yang komposisi yang paling gede. paling gede, Makanya Pak ya. dia jadi mirroring kayak gitu. Mirroring ya. Maka Jelas kadang-kadang kan banget. Mm-mm. ada beberapa broker dulu kan yang belum punya adopsi DXY Pak ya di dalam trade plan-nya ya. Mereka pakai Hmm. euro patokannya gitu loh. Iya. Eksekusinya pakai euro. Itu bagus sih. Maksudnya kayak oh iya jadi ternyata bisa toh gitu loh. Oh ini udah TP3 guys. Hehe. Nah, nah. Tutup semua. Iya, TP3 kok. Udah tutup semua. Udah tutup semua. Tenang. Kita open lagi besok. Siap kok. Besok kalau ada momen kita open lagi. Nggak ada momen kita nggak usah open. Ingat kalau Siap. kata pacar lo, speed is killing ya Pak ya. Saya sering pengalaman kok. Kalau sudah cuan gitu ngegas, kayaknya malah cuan, malah boncos. Speed is Seringnya gitu killing. kok. Betul Pak. Bapak kalau kita bandingin sama gold ya. Gold. XAUUSD. Tapi bubuhan scalping yang turnamen itu setiap pergerakan langsung entry gila itu. Kenapa? Game play. Nah, yang ikut turnamen lomba-lomba PNL itu loh kok. Oh Dia iya, gerak kan dia pakai posisi 1 menit. 1 menit. Iya, Pantes kok lincah betul dia. Maksudnya semua gerakannya dipakai, iya. diambil gitu. Dia pakai 1 menit Pak soalnya. Jadi 1 menit ya. kadang malah ada yang pakai detik. Detik. Iya, Detiknya gimana analisanya tuh? Pasin banget ya. nggak ngerti. Aku nggak paham konsepnya gimana. Tapi mereka entry kan turnamen kan nge-grow account kan mereka orang Ya. Nah, dengan jumlah transaksi dan mereka bukannya nggak kecil, gede-gede.
Gede-gede kok. Gede-gede bukannya. Karena mereka punya target harus berapa USD yang tercapai, ya kan, dari Ya, si jam sesi perdagangan ini gitu. Itu luar biasa sih sebenarnya, keren. ya luar biasa kok. Cuma itu nggak ngerti sistemnya gimana. Kayak mereka nanti entah itu mereka main di sesi US atau gimana ya kan. Kayaknya sih sesi US sih, pastinya gitu loh. Ya, kalau nyari cepet cuannya ya di US kok. Banyak week di Hmm. situ kok. Cuma menurut kok ya hebat gitu mereka orang itu bisa sampai secepat itu ya gitu. Ya, itu di atas rata kok. Cuman kalau kita nyari cuan kan nggak ngegas kayak gitu kok. Nyantai. Lagi maraton soalnya kok. Lagi maraton. Bukan lagi cepet-cepetan PNL. Kecuali ada satu platform ya nanti kalau aku ketemu kok info ke kalian. Jadi Siapa? platform ini tuh dia sistemnya itu mungkin mungkin pernah dengar, cuma aku lupa nama platformnya apa. Jadi dia tuh kayak bakal modalin kita gitu. Ada yang tahu nggak? Belum pernah dengar kok yang modalin kita. Belum pernah ya? Belum pernah kok. eh ada, aku lupa namanya apa ya. Jadi dia tuh bakal modalin kita kalau kita berhasil nyelesain semua challenge-nya mereka orang. Oh iya, trader-trader di sebelah pernah bilang gitu. Cuman tradernya nggak pernah ikut event-event kayak gitu. Iya, pernah itu ada gitu. Nah, itu syaratnya susah itu. Apa challenge-nya itu susah. Nggak Kayak normal. nggak boleh lebih dari 15%, sampai 5% Ya, tuh, floating. Jadi floating kita pun dianggap loss sama dia. benar sekali. Jadi Apa harus namanya? ya, itu kayak apa ya? Pernah kok itu cerita, cuman dia nggak ikut juga, dia mending pakai duit sendiri katanya katanya tradernya. Hmm. Itu kalau dulu klienku sempat dapat ya 2 orang dokter. Jadi dia profesi dokter. Setiap pagi dia kerja gitu biasa ya sip-sipan. Malamnya dia trading. Dia bilang dia cuma ngambil 10 10 sampai 20 poin setiap hari. Poin, Iya, maksudnya pip kan kok? iya. Poin. Sorry, iya pip. Dia bukan satu Oh lot ya, tapi otomatis satu ada lot, 100 ya. satu lot 20 poin itu. Tapi dia dokter, Pak. Dia kasih tunjuk waktu itu akunnya. Bagus hasil mainnya dia. Dan itu dia lolos. Dia lolos. Dia tanam berapa modal, dikasih modal lagi sama si perusahaan ini. Dia kelola. Gitu loh. Cuma sekarang nggak tahu kabarnya gimana. Aku belum tanya dia lagi soalnya. Dokter otaknya encer ya, bisa double ya, double Double-double. degree, sarjana trader sama sarjana sama dokter dokter. Beda. Mereka kan mungkin udah S3, terlalu S3 gitu, Pak ya. Ya, ya. Tapi masih muda sih, Pak. Mereka orang. Gitu. 2 orang ini kayaknya 30-an. Umur 32, 35 gitu ya. Ya masih muda itu, dokter Masih muda muda. itu. Iya. Ini main dia bilang. Dia pemain juga. Ini gold fluktuatif banget ya di sini, kelihatan jelas gitu. GU sama Euro, masih oke. Yang paling GUE itu patternnya mirip-mirip ya kok. iya. Cuman Cuma yang aku penasaran itu adalah oil sebenarnya. oil, aduh, oil ini bandarnya beda ya karakternya ya kok ya. Beda. Diterabas saja support resistennya. Oh iya. Oil ini nggak ngaruh ya kemanapun ya. Mau DXY mau beritanya bagus jelek sama USD nggak gitu ngefek di oil. Bandarnya kayak beda bandarnya. Atau penggerak marketnya beda mungkin. Beda, soalnya oil ini dia tipe pair yang long term, long run ya Pak, yang aku bilang itu. Ya, long run. Dia itu juga harga marketnya lebih stabil oil ini. Kalau aku pribadi untuk oil sih kok asalnya kayaknya harusnya agak-agak jauh sih. Soalnya week-weeknya lumayan ya aku lihat backtestnya tuh. Weeknya bisa 300 pip Pak, 300-400 pip itu. Nah, itu yang aku pertimbangkan kok. Ih,
Ini Rata-rata kalau pemain oil itu SE di 300-400. saya 100 pip $40 Soalnya kalau 0,01. 50 pip oil tuh kayak 25 poinnya US 25 pipnya USD gitu. 50 pipnya oil loh. Itu kayak 20 Ya, pipnya USD. Exau USD gold. Gila iya loh. bener. Iya, Tapi seru makanya main oil. seru. Makanya aku kemarin lihat ISL $6, 60 pip. $6 ya. Untung Emang nggak kena, untung nggak kena week. Nggak kena week aja SL. itu dia. Oil Kalau ini kena week sakit deh, oil. Hmm. lumayan Pak, oil weeknya. Luar Iya, biasa. lumayan. Apalagi nih week oil nih 300 pip ke bawah untuk yang weekly-nya. 400 mah terakhir aku cek. Nah, itu 400. Kayaknya kalau 400 500 pip aman sih main di oil. Nahanin loss-nya. Oh, takut juga sih Pak sebenarnya. Serem juga sih. Serem ya. Serem. Karena Mending oil ini kalau kita udah salah arah mesti benar-benar buru-buru di-cut. iya. Nah, dia fokus ke satu arah dia. Nggak ada no, Fokus satu arah, iya. satu arah. Bandarnya simple mainnya ya. Satu Simpel. arah, satu Maka arah. ini kan posisi lagi di support ya Pak oil ya. Maka sebenarnya banyak juga tuh yang tergiur untuk nge-buy, termasuk saya Pak orangnya. Iya. Cuma memang Sebelumnya oil di sebelumnya beberapa Coach broker Johan itu beda-beda. gimana kok beda-bedanya kok? Yang ada tadi sih aku udah ngebandingin ya. Maksudnya kayak si Parandi tadi 73 di aku, di IMF itu 70, 69. Kok tipis kok selisihnya? Nggak jauh banget. Jauh Pak, itu 300 pip Pak selisihnya. 70 ke 73. Oh, ya, Jauh ya, Pak, itu ya. 300 pip. Beda-beda Karena ada yang tipis. broker yang pakai oil brand. Ada yang pakai Oh, brand, ada yang pakai XTI, ada yang pakai WTI. iya, iya, tinggi itu beda-beda harganya kok, nggak sama kok. Iya nggak sama, makanya kadang-kadang kalau kasih sinyal oil itu susah. Ya, disamakan dulu kok jenis itunya kok, Jenis broker komoditinya ya. kok, nah, brokernya. Oil banyak variannya soalnya. Nah, kayak di IMF ini dia baru sekitar 69,9. Nah, ini dia bukan pakai XTI nih. XTI di 69,5. Aku belum nemu IMF tuh dari kemarin dia pakai patokannya apa. Cuma Namanya juga beda kok. cuma aku analisa dari XTI aja, apa yang mendekatin soalnya. Ya, Udah nggak, saya cari-cari nggak nemu. Kalau FBS itu dia pakai WTI kalau FBS. iya. Nah, ini nih. Ini week paling rendah di sini. Bisa tuh jaring di situ kok, kalau mau. Week paling rendah di sini. Ini harga masih di sini. 500 Nah, pip, Pak. $50. Kalau 0,01. Iya, 500 pip, Pak. Nggak main-main. Oil ini. Luar biasa sekali dia. Loh, Tapi posisinya bawah sih oil ini, anu kok, lebih menarik untuk buy sih. Cuman iya, reversalnya belum nemu. bener. Nah, gold udah naik lagi. Hah? Nggak salah. Widih, Iya mantap. kok udah balik lagi kok. Balik lagi, untung gue udah cut. Sudah TP 1 tutup. Gila, gold ini ya. Emang market ini ngadi-ngadi semua. Mantap bener ini. Hari ini harusnya presentasi, Pak, kita jadwalnya. Tapi karena Gimana? hari ini harusnya presentasi, jadi aku nggak bawa materi hari ini. Presentasi kemarin kak kok, yang bikin support resisten SND, SND 4 jam 1 iya. jam kak? Nah, Aku belum bikin Nah, ya. apa Kalau yang jadinya kemarin. terabar. jadinya terabar, Pak, hari ini konsepnya. Oh siap. Nanti kalau mau presentasi, kita di next meet aja, nggak apa-apa. Bisa disesuaikan. Jadi nanti OIDA Ya, untuk Vibo bisa dikondisikan lagi tuh. Hari ini soalnya banyak news, Pak. Jadi kalau mau presentasi kayaknya nggak ada yang fokus ini. Fokus news. fokus news. Iya. Ya. Ini kayaknya mau tembusin 20-30 nih si gold ini.
aroma-aromanya. Volumenya sih oke ya, maksudnya saya bayarnya sih masih mempertahankan kegigihan dia untuk nembus gitu, solid dia. Ini volume kan volume news ini gede-gede begini, luar Kalau biasa. volume news itu kok nggak bisa dipakai baca ya gitu backgroundnya. Kalau volume news nggak bisa Pak, kita pakai pajak Oke. karena posisinya itu sentimen. yang tadi dapat cepet Oke. belum tuh cepet tuh Johan, kalau menuju ATH gini berarti kita pakai OI data yang tadi kita lihat aja ya. Berarti yang target tadi setelah 25 berarti yang atasnya tadi 25 45 ya. Ya mungkin kita area selnya ya sekitar situ kalau Johan ya. Mungkin atau 25. Oh ya, spike-nya kali mungkin datanya area dia. situ ya. Ini ya, Pak ya. Bentar. Ini ya 25 45 25 50 sih paling ini. Ini Yang selling kita point. perhatiin. Sama 25 yang ini nih. Cuma 25 ini kayaknya bakal ditembus sama dia kalau aku lihat ya. Atau kalau nggak tembus pun paling dicapai sama dia minimal ke 30. Biasa dia nyari nyari shop dulu. Dia ke 25 30-an. Karena sampai sekarang pun kalau kita lihat posisi dia tuh masih cukup kuat gitu loh. Dia mempertahankan nih, lihat nih ya. Posisi candle 15 menitnya walaupun dia turun tapi dia nggak close di bawah rest supportnya dia. Nah, tapi banget ya tuh. Rapi banget supportnya dia. Dijaga sama dia. Ini aja udah pertanda yang kurang bagus kalau kita mau nge-sell lagi. Kecuali tadi kita pakai sistem layering berapa ratus pips sekali gitu. Tapi ini dijaga sama dia. Ya kalau nggak bisa closing di atas 25 13, di bawah 25 13, 25 10 dia masih naik. Kalau sekarang sih terdekat dia harus closing di bawah ini dulu. Baru bisa turun dia. Karena dia ngejagain nih dari jam berapa tuh? Jam 3 sore udah dijagain sama dia. Buyer-nya di ya sini semua nih. Kalau kita pakai indikator ini bagusnya ya, maksudnya kayak indikator mana ya? Ada indikator volume, yang satu lagi itu. Pakai ini lebih enak. Sorry, ini apa ya? Tuh, ini high volume semua nih. Area high volume-nya dia di sini. Dan ini jadi area POC-nya dia tuh di warna merah. Nah ini point of control dia di warna merah. Nah ini kosong candle yang ini kalau kita lihat. Candle yang ini kosong. Maka tadi dia nyari posisi dulu ke sini. Dan ini kosong. Nah ini dia ada volume di sini. Terus nanti dia turun lagi. Itu banter-banter di sini supportnya dia. Ini ada volume satu. Sama di sini. Nah ini doang nih volume-volume dia. Selebihnya belum ada lagi. Ini pun nggak bisa kita ngambil di sini ya. Masih di sini, di bawah sini. Karena volumenya itu mulai dari sini. Nah ini kecil. Yang di atas kecil. Di atas masih riba sama dia. Sini. Berarti itu 2496. Berarti range-nya itu 2494, 2496. Range bawah ya. Range tengah itu 2502, 2506 sama sini. Kecil nih, yang kecil ini.
Berapa tuh? 25-13 sama 25-15. Kita harus jebolin dulu sama dia. Pertama jebolin dulu nih. Ini masih fresh tuh yang ini. Fresh zone. Belum pernah kesentuh itu. Belum pernah ke visit. Ke visit betul. Untuk yang pertama kali mungkin dia akan visitin dulu. Agak retrace dikit baru dia turun. Oke, Johan, kalau dilihat di itu kan di Johan posting tuh CPR apa ya? Saya CPR dulu itu pernah jelas tapi aku Central lupa. Pivot Range. Oh, Yang ini, Pak. CPR itu ya. Nih, ini Central Pivot Range. Oh, Jadi Central Pivot Trend. iya, jadi ini CPR itu ada di 2489. Artinya dia bullish karena posisi dia buka itu ada di atas pivot gitu. Nih, ini kan pivotnya ini. Iya, iya. Nah, ini di atas pivot. Tuh, artinya movement dia itu potensi lebih banyak bullish gitu. Tapi kalau misalkan dia di bawah pivot, berarti pivot ini jadi resisten buat dia. Indikasi bearish gitu, Pak. Iya, itu pakai pivot daily biasa aja ya, Johan ya. Kalau Iya, kita kalau aku gambar sih di trading pakai yang view-nya. CPR aja, CPR Oh, King Research aja. Nah, nah ini Pak, beda sama pivot biasa ya. beda. Ini dia udah ada udah ada S1, S2 langsung. Nih nanti paling settingannya kayak gini doang. Nggak, ini kalau yang ini aku nggak ubah ya. Aku cuma ubah di sini doang, disamain doang warnanya gitu. Biar nggak bingung. Ini mah kita tunggu besok ini baru bisa lagi trading. Besok kalau ada posisi baru kita open. Nggak ada posisi jangan dipaksakan. Tapi masih ya patokanku masih ini nih. 2513 pokoknya harus ditembus, kalau nggak tembus dia naik ini dia bisa jadi apa ya, area high pressure di sini antara dia mau jebolin atas naik lagi ngikutin OI data tadi targetnya berapa, 2535 sampai 2550, atau dia jebolin ke bawah tembusin aja ke 2500 ya sampai 2590. Ini high pressure di sini. Dia dari tadi kenceng harganya tapi di sini semua. Tapi wajar sih. Dia nggak kemana-mana karena posisinya itu CPR ini menandakan dia volatil atau enggak. Jadi semakin kecil CPR yang terbentuk, harganya semakin volatil. Gitu. Ini pentingnya indikator CPR tuh gitu. Jadi kalau CPR besar, ya lebih besar dari yang kemarin, artinya pergerakannya nggak begitu volatil. Gitu dia naik, dia akan naik biasa gitu, naik biasa aja gitu loh. Turun juga dia akan turun biasa aja, gitu. Dia nggak punya tingkat volatility yang gede. Tapi kalau kecil begini, ya apalagi kayak kemarin di sini, itu volatil luar biasa. Contoh di sini, ya dia udah naik, turun, naik lagi. Nah ini yang dinamakan dengan tingkat volatility yang tinggi. Sama halnya kayak ini, dia udah turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, gitu. Nah inilah dia CPR-nya kecil. CPR ini langsung kebentuk di awal mula, gitu loh. Jadi begitu dia market open, dia langsung akumulasi tuh untuk CPR-nya dia. Nih ini nggak usah kita hitung-hitung lagi, ini udah otomatis pakai si indikator CPR itu yang King Research. Maka berguna juga nih CPR. Maka kadang-kadang kita tahu, oh market ini volatil. Dari mana? Dari CPR ini, gitu. Semakin kecil CPR-nya semakin volatil. Dan besok kalau biasa NFP gitu volatil tuh dia besok. Pasti kecil tuh dia. Mulai mengecil dia. Pas NFP nanti. Oke. Oke lah ini kita lanjut nih besok nih. Untuk NFP berarti besok kita coba kontak-kontakan di grup ya berarti ya NFP ya. Nanti Ya, itu. Oke Pak Randy, Pak Stefanus ada yang mau ditanyakan nggak Pak? Ini Udah kok, cukup, cukup kok. Johan. Thank you. Cukup ya.
Oke, siap kok gitu. Thank you, Pak. Gimana Pak Chairul? Oke, makasih kok. Itu maksudnya kok yang news hari ini tuh candle-nya tuh jar atas bawah atau bawah atas tuh. Itu dua-dua entry-nya kena semua itu kalau pasang dua jaring gitu. Iya, ini yang kena semua ini. Habis semua dibuat sama dia. Ya, kalau nggak langsung Dibersihin. TP habis itu. Kalau langsung TP jadi SL itu. Iya, dijadiin debu sama dia Pak hari ini. Ya benar. Hidup. Besok dia bilang baru main. Kalau dia nggak mau ya udah berarti nggak main-main besok dia. Oke, oke. Bandarnya kan kadang-kadang suka-suka bandar nih ya. Ini sih abis. Kita mau ngambil buy pun abis ini sama dia. Diturunin ke bawah. Ngambil sell pun dinaikin ke atas lagi sama dia gitu. Iya benar kok habis. Habis semua. Kecuali mungkin orang yang nge-hold ya. Nge-hold. Iya, makanya tadi pas udah turun sampai sini udah close aja semua udah. Nggak usah ditahan-tahan lagi. Oh, Karena ribet oke. ya kalau begitu. Oke lah kalau gitu. Berarti nanti kita lanjut lagi di hari Selasa ya. Siap Siap kok. Siap, kok. siap kalau gitu. Makasih Thank banyak you. kok. Makasih Ya, banyak Terima thank you. kasih teman-teman Pak Reni, kok. Pak Serul. Thank you Mari Pak. Mari. izin. Mari, mari.